Inspigo. Inspiration on the go. Ada satu data survei dari Deloitte katanya, 67% leaders bilang sebenarnya hambatan terbesar untuk jadi perusahaan yang mau data oriented itu tuh dari kultur perusahaannya. Dari pengalaman 1 dekade lebih more or less itu, Mas Rifan, kenapa perusahaan-perusahaan mulai nengok ke data sih, mulai melek data kali ya, mulai mau minimal aware deh walaupun belum sanggup Inspigoers, belum ada dedicated tim data scientist, data analytic atau data analyst, at least cari vendor dulu deh untuk bantu analis. Mulai melek gitu ya, Mas Rifan. Short answer-nya karena data itu bisa jadi competitive advantage gitu ya. Dibanding kompetitor-kompetitor yang lain ketika marketnya udah mulai saturated gitu ya. Udah mulai susah meng-offer service baru. Nah, data ini kan bisa kita gali dan kemudian kita ya petik insight-nya. Kayak misalkan customer segment mana yang harus kita fokuskan gitu. Atau even customer segment mana yang perlu kita tinggalin. Gitu. Dan kalau ngomongin kultur sebenarnya gue setuju banget. Karena gue kebetulan kerjanya gak cuma di startup gitu ya. Tapi ketika gue baru lulus itu gue masuk ke corporate ya. Consulting terus ke corporate gitu. Multinational, lokal dan kultur tuh benar-benar dan kalau gue bandingin sama startup itu benar-benar berbeda gitu ya. Jadi parameter utama untuk keberhasilan data analytics di kultur tuh menurut gue penting banget ya. Utamanya dalam akselerasinya gitu ya. Mungkin bisa juga di kultur yang lebih banyak layer approval, banyak birokrasi dan segala macam, tapi pasti akan lebih lama dibandingkan company yang sifatnya agile atau lebih open gitu ya. Topik yang kita bahas ini agile product development yang mungkin Inspigoers dan juga saya sendiri mulai cari tahu ya. Kurang lebih kan ini kayak pendekatan dalam ngebangun atau ngembangin sebuah produk. Fleksibilitasnya mesti ada, kolaborasi mesti ada. Di dalamnya data analis seberapa besar perannya dalam sebuah agile product development? From your experience, Mas Rifan. Menurut gue sangat krusial ya karena krusial karena di agile product development ataupun di agile organization apapun itu didesain supaya kalau misalkan lu mau gagal, lu gagalnya cepet gitu ya. Gagalnya cepet supaya lu bisa pivot atau lu bisa pindah fokus gitu ke hal lain yang mau diinovasi gitu ya. Sebelum akhirnya nanti di scale up lebih jauh gitu. Ya jadi dari awal tuh memang kita harus ngerti bahwa matriks apa yang pengen kita kejar gitu ya, dan juga ketika udah mungkin gambarannya kayak main saham aja lah ya. Ketika kita harus cut loss gitu, kita tahu kapan kita nggak perlu terlalu tenggelam jauh ke dalam kerugian gitu. Jadi kapan stopnya, kapan gitu, ngeremnya. Ini mungkin jadi satu pertanyaan yang bisa men-trigger pemahaman Inspigoers ya untuk ngelihat bukan hanya sebagai domain expertise, tapi dari industri needs ini sendiri. Most of the time, industri yang membutuhkan data analisa adalah sebuah bisnis. Dan bisnis pasti profit oriented dong. Sooner or later lah. Gak usah kita bilang, startup banyak yang belum profit. Yes, but sooner or later, they are aiming for profitability. Data analis dalam membuat sebuah prediksi, sebutlah durasi project, durasi anggaran, estimasi budget, dan pengen membuat efisiensi. How it relates sih. Jadi mungkin yang dengerin bisa, data analis ini bisa juga membantu sebuah bisnis ini lebih sustain ya. Pendapat Mas Rifan? Yang pertama dari sisi relate pasti dari sisi metric semuanya. Jadi metric profitability itu biasanya berakar ke dalam satu profitability matrix gitu, yang komponennya itu banyak ya, misalkan dari revenue, cost dan lain sebagainya gitu ya. Nah terus dari sisi data analytics sendiri ya sebenarnya bisa dikembangkan gitu, nggak cuma matrix terkait dengan financial aja, tapi juga misalkan dikembangkan ke matrix yang lebih ke behavioral gitu ya, dan gimana itu mempengaruhi matrix financial tadi untuk nanti kedepannya ngebuat suatu prediction model gitu ya. Oke, saling keterkaitan dari perbedaan komponen ini emang sebuah hal umum dalam data analytics? Pasti, karena Indian ya namanya ngomongin data aja, kita ada istilah namanya data warehouse gitu ya. Jadi semua data yang dikumpulkan oleh satu company atau organisasi itu sendiri, mau data itu berbentuk apapun, datanya ada di database berbentuk table gitu atau tabular, ataupun data-data yang structured ya, kayak misalkan berbentuk gambar, video, suara,
itu dikumpulkan di dalam suatu tempat yang sama gitu, sehingga untuk nge-manage itu lebih mudah. Dan kemudian ketika data itu perlu disangkut pautkan ya, Disangkut pautkan. satu sama lain, itu bisa menjadi lebih mudah gitu. Disitulah salah satu peran data analytics dan dari para data analis ini. Dalam pemahaman awam, semakin besar data semakin bagus kah? Iya, in general, iya, walaupun ada satu titik di mana yang sebenarnya titiknya nggak bisa digeneralisir juga gitu ya. Jadi ketika kita menambah lebih banyak data lagi, ya mungkin lift-nya itu atau kayak gain-nya lah ya, yang bisa kita dapatkan itu tidak sebanyak ketika misalkan kita mengumpulkan dari 1 ke 100 misalkan. Gitu. Itu menariknya ya. Ini data analitik memang nggak akan pernah jauh dari angka. Dan most of the time matriksnya ini most of the time angka juga. Please buat kamu yang berpikir aku ingin menjadi seorang data analis, tapi aku tidak suka matematika. Kayaknya dengerin episode Inspigo yang lain, banyak karir path yang lain lebih baik juga deh. Inspigo. Inspiration on the go.